Oke, selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi nih di IG Live Join Cuans. Uh, kita malam ini akan ngobrolin tentang hal yang kita sudah sering um, lakukan lah ya. Kita trading, terus kemudian ada masanya kita saat ini kayak sangkut gitu karena sibuk dengan kerjaan atau nggak sempat mantau dan akhirnya malah jadi investor. Bentar, kita malam ini spesial banget karena kita ada bintang tamu yang sangat spesial. Kita akan kita akan ngundang rekan saya yang akan join di sini nemenin ngobrol-ngobrol. Eh, Pertama kita akan kenalin dulu rekan saya yang akan datang ini. Dia sudah lama lah berkecimpung di influencer di bidang saham juga, terus udah lama juga ngasih materi-materi konten yang bermanfaat tentunya. Lalu beliau juga sering membahas mengenai konten-konten financial literasi. Kita undang dengan Mas Gibran. Tadi sebenarnya sudah join ya, Mas Gibran bisa masuk ke sini. Terus nanti bintang tamu kita ini salah satu investor yang menurut saya sangat detail, sangat teliti, dan seperti yang saya bilang tadi, beliau tipenya investor, jadi kita akan banyak belajar gimana sih kalau misalkan kita sebagai pengen nabung di saham, tapi kita nggak punya waktu untuk trading dalam waktu singkat, terus pengen invest, apa aja yang perlu dilihat, apa aja valuasi-valuasi yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan belajar dengan Ko Paul. Nah, nanti Ko Paul akan join di sini dan kita akan banyak belajar. Dan jangan lupa teman-teman yang baru join di sini, selamat datang, saya sampaikan selamat malam. Terus kita akan ada giveaway untuk malam ini, buku spesial buat teman-teman. Caranya gampang banget, ada di pin message tersebut, screenshot live event ini, kemudian post ke IG story teman-teman. Jangan lupa mention Instagramnya Join Cuans dan juga Instagramnya Radio Cuans, @radiocuan. Lalu tulis caption sekreatif mungkin dan jangan lupa juga download apps Cuans di link tersebut. Oke, kita panggil aja untuk Mas Gibran untuk join. Sebentar ya, Gibran. Oke. Oke. Halo, malam Mas Halo, Gibran. halo Mas Taufik, apa kabar? Baik, baik. Aduh, aku tadi telat Alhamdulillah. dikit sih. Aku tadi baru baru pulang. Jelas, jelas, jelas. Tadi Alhamdulillah. baru pulang dari buka puasa bareng sebenarnya. Ngebut Wah, lari-larian, ngejar ini ke live. Gimana, Gibran kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Mas Taufik apa kabar nih Mas? Baik, baik, baik. Tapi aku sini lagi di area jam Wita gitu. Sebenarnya Oh, udah jam 9. waktu itu Jadi masih oke tengah. lah. Tengah-tengah masih ya. Lagi Oh, di Wita. nah, malam hari ini kan kita Eh, banyak ngomong ya Mas ya, ya, bahas soal investasi, utamanya mungkin bagi teman-teman yang niat awalnya itu trading, tapi ternyata ujung-ujungnya itu harus menjadi investor. Karena mungkin nggak, ya betul. menurut pribadi mungkin nggak punya trading plan yang mateng, terus juga atau enggak biasanya udah punya trading plan tapi tidak mematuhi trading plan-nya. Nah, itu tuh biasanya banyak yang terjadi, Mas. Betul. Atau enggak ini Mas, mungkin Mas Gibran juga kerja, saya pun juga ada kerjaan juga. Jadi awalnya trader, tapi mungkin karena kerjaan jadi nggak sempat mantau market di jam market, jadi kayak udah kelupaan. Terus tiba-tiba waktu ngelihat, oh kok portonya gini gitu. Jadi kayak, aduh ujung-ujungnya jadi nyangkut juga gitu. Banget. Kita mungkin Kopolnya udah gabung nggak sih, Mas? Kita langsung invite aja kalau Kopolnya udah. Iya sih benar. Pokoknya ini Kita undang langsung Kopolnya malam hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa ya ada giveaway buku spesial tentunya. ya. Oh ini udah malam, Ya, Kopal. halo, 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 Kopol. halo. Salam kenal, Salam kenal ya. salam kenal Kopol Waduh, Gibran. kayaknya ini penggemar banyak banget nih. Mana nih Lus Kengkongnya Indonesia? Waduh. Jangan lah, jangan itu. Berarti itu namanya.
agak Itu komen-komen gitu nanti di-kick sama gue dari grup lo. Iya, tuh ntar gitu. Nah, oke, malam Iya, hari ya. Gimana kabar kabarnya? Gimana? Ya, gimana kabarnya? Oh, Tradingan Porto masih ini ya. ya baik-baik. alhamdulillah baik-baik tentunya. Malam hari ini kan Mas Topik sama Kupol mau ngomong soal ternyangkut ya. Jadi awalnya itu biasanya buat training Kupol, tapi ternyata ujung-ujungnya jadi mungkin ya ada yang punya buat mantau atau mungkin nggak ada yang apa ya bisa dibilang nggak taat sama trading plan yang udah dibuat atau nggak juga ada trading plan juga yang mateng gitu kan. Biasanya juga awal-awal tuh, apalagi kalau trading awal-awal biasanya ikut-ikutan tuh ya, kalau ada petikan lah, ada menu lah, jadi nggak punya planning yang matang. Mana tuh Popol? Ya sebenarnya sih apa ya, trading sama investasi kan dua hal yang berbeda gitu ya. Sebenarnya nggak oke juga misalnya trading nyangkut jadi investor tuh bukan suatu pilihan yang bagus gitu menurut gua gitu ya. Karena untuk jadi investor pun kita nggak bisa asal masuk asal nge-hold aja gitu kan ya. Kita harus lihat valuasinya, valuasi dari perusahaannya gimana. Terus perusahaannya tuh perusahaan yang punya apa ya, punya bisnis yang bagus nggak gitu kan. Jadi kalau misalnya tradingnya di perusahaan-perusahaan yang nggak bagus, valuasinya nggak bagus pun di hold pun kadang-kadang nggak jadi bagus gitu. Karena untuk investor itu kita kan beli value Pak, kayak Hmm, gitu. oke, untuk investor beli value gitu ya. Kan ini Iya. bisa dikatakan contoh nih ya, Kopol ya, UNVR nih, beli misalnya di harga 8.000 terus tiba-tiba turun sampai sekarang di 3.000, yang ya mungkin turunnya banget gitu. Nah, ini kan banyak yang biasanya ceng-cengin tuh, diceng-cengin sama soal orang-orang yang dikatakan nyangkut UNVR. Sebenarnya mungkin dia memang berinvestasi tapi harga belinya ya gimana? Ya itu tahun lalu rame ya, Antam sama Unilever tuh. Antam hore-hore, Unilever, Yungsop gitu kan, seru juga ya. Cuman sebenarnya menurut saya ada miskonsepsi ya di bursa saham ini gitu ya. Misalnya seperti emiten blue chip tuh dianggap sebagai saham investasi gitu. Tapi sebenarnya Hmm, eh, sebenarnya menarik itu nih. dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak gitu ya. Karena mungkin saham-saham blue chip atau wonderful company lah, nggak semuanya blue chip kan, dinilai kan punya produk yang udah terkenal misalnya, terus pengusahanya udah dikenal, terus kemungkinan bangkrutnya kecil, jadi dianggap sebagai saham-saham yang bisa dianggap sebagai saham investasi gitu. Nah padahal sih sebenarnya mungkin wacana itu dibikin tuh karena kecenderungan orang itu di market itu rata-rata ya minim literasi gitu. Kadang-kadang nggak mau belajar untuk investasi gitu. Sehingga beberapa orang itu atau beberapa apa ya pembicara saham atau dari bursanya sendiri itu dalam mengkampanyekan investasi saham tuh dipilihlah saham-saham kayak gitu gitu yang dianggap aman, kinerjanya sudah terbukti di masa lalu dan produknya sudah beredar di mana-mana gitu. Padahal Oke, untuk betul-betul. perusahaan yang berfundamental kuat itu belum tentu layak investasi karena ada beberapa faktor lain gitu ya. Misalnya seperti valuasi perusahaan dan juga pertumbuhan perusahaan gitu. Nah, jadi kayak misalnya Unilever gitu ya. Jadi kita pun investasi di saham-saham yang wonderful company itu ada resikonya juga loh gitu. Karena saham-saham seperti itu tuh punya tuntutan yang tinggi juga Pak gitu. Karena kalau misalnya satu perusahaan yang udah besar gitu kayak Unilever gitu ya, yang udah menguasai market share, justru membuat pertumbuhan dari
bukan pertumbuhan harga sahamnya ya, tapi pertumbuhan dari misalnya kinerjanya atau laba bersihnya itu menjadi melambat gitu. Sedangkan tuntutan dari karena sudah matang gitu ya, sudah ya karena dia udah terjangkau. mature bisnisnya atau market share-nya udah terlalu besar gitu Udah sehingga dia besar. untuk growth lagi, untuk berkembang lagi dapat market lain yang lain jadi agak susah gitu. Hmm. Udah gitu kan saham-saham yang perusahaan besar gitu kebanyakan bagi dividen, Pak. Misalnya contoh Unilever tuh dia bagi dividen 100% kan. Nah, dividen itu kan didapat dari laba bersih mereka gitu. Iya. Keuntungan. Padahal keuntungan itu bisa menjadi equity yang bisa digunakan lagi untuk ekspansi kan harusnya. Nah, karena itu kan asetnya jadi nggak bisa bertumbuh, Pak. Jadi karena dibagiin terus jadi nggak bisa bertumbuh gitu. Nah itu yang mengakibatkan harga wajar dari perusahaan itu juga sulit bertumbuh gitu Pak. Sehingga itu menjadi resiko dari saham-saham yang wonderful company. Kedua itu mungkin terdisrupsi dengan perusahaan-perusahaan yang baru gitu. Misalnya ada produk sabun lain atau segala macam yang membuat perusahaan itu susah berkembang gitu. Hmm. Nah, saham-saham yang seperti itu tuh dikategorikan sama Peter Lynch ke dalam perusahaan slow grower dan stalwarts gitu. Padahal ada 4 macam perusahaan lainnya yang bisa kita gunakan juga untuk berinvestasi gitu. Kayak gitu Hmm. Pak, kurang lebih Pak. Hmm. Oke, seperti Gitu. itu. Nah, Mas Taufik ada pertanyaan atau saya lanjut lagi nih pertanyaan? Saya banyak. Ada sih, ada. Ini ya banyak sebenarnya. Jadi dulu ini mungkin pengalaman pribadi sih. Dulu itu Yeah. pertama kali melek ke saham. Jadi kan mungkin banyak investasi yang lainnya, tapi mulai terjun mandiri untuk ke saham itu niatnya tuh mau invest Mas. Jadi invest yang ya maksudnya jangka panjang. Saya nggak terlalu mikir karena kan background saya pun juga lebih banyak di kerjaan yang konvensional gitu. Jadi pengennya Uh, invest. Jadi belajar awal itu belajar investasi, belajar yang ya valuasi company dan lain sebagainya gitu. Tapi makin ke sini ya mungkin karena berita juga, terus kemudian join di komunitas, jadi beralih ke trader. Terus habis itu trader pun juga akan menyita waktu kan karena juga tentunya perlu dipantau market hari ke hari gitu ya. Nah, untuk yang mau belajar invest itu kalau misalkan kita lihatnya baru valuasi tadi, itu kan pasti akan terlihat valuasi-valuasi yang bagus di saham-saham blue chip, di saham-saham yang sudah ada gitu. Itu apalagi yang mau dilihat supaya tadi bilang Kopol itu kalau saham yang blue chip tadi atau yang sudah besar, dia pertumbuhannya sudah tidak lagi signifikan atau sudah plateau, sudah mature gitu. Kalau nggak ngelihat valuasi tersebut, lalu lihat apa lagi yang bisa kita ambil. Oh ini nanti akan growth nih gitu. Nah, ya, buat cari-cari potensial company yang akan seperti itu. Karena kalau misalkan lihatnya yang bagus-bagus aja ya akan kelihatan yang lebih banyak di blue chip ya. Ya, nah gini Pak, kalau misalnya perusahaan blue chip itu memang laporan keuangannya sama balance sheet-nya kan bagus gitu ya. Cuman the end of the day itu untuk mendapatkan terus tes. Ya. Ya, Ya, masuk Mas. nah dengan perusahaan seperti itu kan kita nggak mungkin bisa dapat perusahaan dengan valuasi yang murah gitu Pak. Itu yang jadi problem. Misalnya BCA itu dihargai di PBV 0,5 itu udah mustahil gitu Pak. Kayak gitu. Hmm. Nah, sebenarnya sih kalau saya sih percayanya gini Pak. Jadi tiap-tiap orang itu punya common sense of business masing-masing. Jadi punya edge masing-masing. Jadi punya keahlian masing-masing lah. Entah misalnya kita punya pekerjaan di bidang tertentu, atau kita punya kesukaan hobi tertentu, atau kita mengkonsumsi produk-produk tertentu gitu Pak. Misalnya waktu waktu beberapa tahun lalu itu eh, orang tua saya tuh belanja ke pasar itu beli ini contohnya beli sambal ulek tapi yang disaset Pak. Iya. Nah itu kan loh ini kenapa ya tiba-tiba rame nih sambal ulek yang disaset kan gitu. Terus saya lihat ini tuh produknya dari Vina Food. Nah Vina Food itu perusahaannya ada enggak TBK misalnya itu ternyata ada SKLT Sekar Laut misalnya.
Nah, tinggal dilihat itu valuasinya saat itu gimana gitu. Kayak gitu, Pak, kurang lebih itu bisa jadi pendekatan-pendekatan yang bisa kita pakai sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti pendekatan apa yang jadi barang yang mungkin tiap hari kita gunakan itu perusahaan. Jadi masih ada potensial buat growth juga karena bisnisnya jalan terus gitu. Ya, bisa karena mungkin dari satu sisi itu produknya menarik gitu. Ya. Tapi di lain sisi itu bukannya hanya produknya menarik aja, tapi company-nya tuh bagus nggak gitu. Jadi itu cuman untuk entry entry awal tuh salah satunya seperti itu gitu, Pak. Oke. Atau misalnya Ya. di kantor Bapak tuh misalnya nyimpan nyimpen berkas tuh ke perusahaan apa kan kita tahu misalnya vendornya apa gitu. Kayaknya dia kalau ditagi atau servis cepat misalnya, saya mau deh invest di perusahaan itu misalnya. Bisa gitu, Pak. Jadi entry entry the idea untuk kita investasi di mana tuh banyak jalur masuknya gitu, pintu-pintu entry-nya tuh banyak gitu, Pak. Oh, Gitu. nah seperti itu. Sih. Saya dengar-dengar Kopol ini investor yang jangka panjang banget nih. Kalau orang tuh berinvestasi ada termnya gitu. Jadi misalnya beli hari ini jualnya 5 tahun depan lah atau 3 tahun lah. Dengar nih Kopol yang investor yang jangka panjang banget nih. Sampai punya Mayora dari harga 44, BMR dari harga 1.700. Apa nih yang buat Kopol ini nge-hold lama banget? Mungkin kalau kita lihat Mayoranya harga 44, entah mungkin udah 40 kali beggar kali ya. Apa nih jadi pilihan itu? Stock split terus ya. Nah, biasanya sih orang-orang tuh nanya ya misalnya kalau investasi itu kapan TP-nya gitu kan. Di hold terus ya kapan TP-nya Betul, gitu betul. kan. Betul. Sebenarnya kan kalau investasi itu mirip kita, kalau menurut saya ya, mirip kita naruh duit di bank. Bapak kalau misalnya naruh duit di bank itu kapan mau diambilnya, Pak? Kalau butuh. Kalau butuh. Kalau butuh kan? Ya. Sekarang kalau misalnya belum butuh, ngapain kita ambil, Pak? Sedangkan perusahaannya kan terus berkembang, menghasilkan laba yang terus meningkat, pabriknya makin gede, market share-nya makin besar, ekspor kemana-mana. Terus ngapain kita TP, Pak? Kalau kita nggak butuh uangnya. Benar. Nah itu kan, gitu. Sekarang bayangin aja, Pak. Dulu Lo Keng Hong itu beli United Tractor tuh harga dengan modal 1,5 miliar, Pak. Waktu itu tuh market cap-nya 34 miliar, Pak. Kalau dia hold terus sampai sekarang gitu ya, Pak. Itu tuh dividennya 200 miliar loh. Itu saya udah hitung loh. Cuman untuk nge-hold saham kayak gitu nggak gampang gitu, Pak. Gitu. Oke, menarik sebenarnya. Bayangin, Bapak udah punya mesin uang gitu. Setahun dapat 200 miliar. Itu bisa dijajanin saham lagi tuh. Iya. Iya, berarti bisa dikatakan Kopol memang kayak saya tarik kesimpulannya makanya gunakan uang dingin. Jadi nggak dipakai sama sekali. Jadi kalau emang nggak butuh ya nggak usah dijual sahamnya. Kebanyakan sekarang mungkin mencari titik TP-nya, uangnya itu mau diputerin lagi, ya kan? Ya bisa juga. Cuman kan kategori saham tuh ada berbagai macam gitu ya, Pak ya. Nggak semua saham tuh bisa di hold terus gitu, nggak bisa juga, Pak. Kayak misalnya saham-saham cyclical gitu ya, saham-saham batu bara, kelapa sawit. Itu kan nanti nanti kan dia balik lagi ke siklus awalnya itu ya nggak bisa di hold selamanya gitu, Pak. Jadi memang untuk menyusun portofolio ya kalau saya sih dibagi, Pak. Jadi ada yang saham cyclical, ada saham-saham yang memang saya rencana nggak dijual-jual gitu selama perusahaannya bagus gitu. Kecuali salah analisa ya dijual juga salah analisa kan gitu, Pak. Oke, berarti walaupun tadi invest juga dilihat dari sektornya ya. Kalau misalkan saham cyclical pun juga harus keluar di mana dia akan balik arah ya. Jadi bukan ya saat timingnya ya saat kan misalnya contoh perusahaan batu bara itu kalau misalnya harga batu baranya di bawah 50 dia nggak bisa untung, Pak. Masa kita mau perusahaannya rugi kan kita nggak mungkin lah gitu. Tapi the end of the day kita masuknya pas rugi itu nggak apa-apa karena harganya lagi murah gitu. Nanti dijual pas lagi untung-untungnya gitu. Kayak gitu, Pak. Oke. Nah, ini
Ya, menarik sebenarnya Popol ya. Silakan Mas Gibran. Popol itu bilang membagi portofolionya dengan ada yang untuk invest jangka panjang ya bakal dijual selama perusahaan itu, terus ada juga mungkin yang buat jangka itu. Nah, gimana tuh persentase pembagian? Kalau saya sih satu saham tuh sekitar 10-15% Pak, dibaginya gitu aja. Berarti cuman Jadi 5 sampai 6 saham ya. 10 gitu nggak apa-apa sih menurut saya sih. Jadi kalau menurut saya sih apa banyak sedikitnya jumlah emiten di Porto tuh nggak terlalu berpengaruh. Yang penting yang Ya. Oke, berarti dalam satu porto investasinya bisa 10 saham bahkan lebih. bisa bisa 10 atau lebih, kalau menurut saya sih nggak apa-apa juga. Tapi ada juga investor yang seneng sedikit gitu. Itu suka-suka sih kalau menurut saya. Oke. Nah, menarik sebenarnya ini. Nah, Karena ini kan mungkin biasa kalau banyak dan sedikitnya akan pengaruh ke diversifikasi ya. Misalkan kalau kalau banyak ya istilahnya kalau misalkan lagi naik turun masih imbang, ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh ke porto. Sedikit ya. Betul, Sebaliknya Pak. juga ketika Cuman naik semua ya gimana Mas Kopol? ya betul kayak gitu. Jadi kalau sedikit tuh volatilitasnya tinggi di portofolio. Cuman kalau terlalu banyak macamnya pun mungkin naiknya kan gantian, Pak. Jadi orang tuh nggak gitu suka banyak porto tuh karena lihatnya jangka pendek gitu. Kayak portonya nggak gerak. Padahal the end of the day itu nanti semuanya naik, Pak. hmm, Gitu. oke. Kalau menurut saya gitu. Kalau semuanya naik kan toh akhirnya juga growth growth juga si portonya. Gitu. Nah, tapi ketika misalnya mau membeli satu saham nih, apa memang sudah harus diniatkan misalnya ini buat investasi ya, ini buat jangka menengah karena ini cyclical. Jadi memang udah jelas emiten buat apa gitu, buat jangka panjang atau jangka menengah melihat cyclicalnya. Nah, kita sih nggak lihat misalnya, pokoknya yang jangka panjang tuh kita harus ada aja gitu ya. Terus yang cyclical itu kita maksudnya juga jangka menengah tuh kita sambil pantau. Kalau misalnya kita bisa holdnya lebih panjang juga nggak apa-apa gitu, Pak. Hmm, Gitu, bukan karena kita mau TP-nya berapa tahun lagi kita invest di situ. Hmm. Pikirannya nggak gitu, Pak. hmm, Tapi kita lihat emang perusahaannya bakal lagi bagus kayak gitu. Jadi kita beli di situ. Contohnya misalnya batu bara gitu ya. Sayang sekali gitu kalau kita nggak invest di batu bara, Pak. Kalau misalnya momentumnya super cycle commodity kan. Kayak gitu. Hmm. Jadi super cycle commodity ini kan kita nggak tahu berapa lama gitu. Kalau Nggak kita tahu kita kapan lagi targetin juga tiga, gitu. iya nggak tahu kapan lagi juga. Kalau kita targetin 3 tahun atau 2 tahun kita udah keluar kan sayang, Pak. Kalau misalnya siklusnya ternyata 5 sampai 10 tahun kan. hmm, Kayak gitu. oke. Karena perusahaan komoditi itu dapat dividennya gede banget Pak, itu selain capital gain-nya gitu. Jadi sayang banget kalau kita nggak ambil momentum juga gitu. Jadi diversifikasinya bukan berdasarkan kita kapan mau TP gitu. Hmm. Oke. Hmm, Berarti kalau kayak gitu juga nggak melulu lihat lihat valuasi. Maksudnya kalau ngefilternya itu lihat apanya dulu Mas. Kadang-kadang kan orang ngefilter dari emiten, lihat dari misalkan apa ya valuasi PBV kah atau valuasi PER, dari yang anggapannya yang murah gitu, atau nyari sentimennya Mas ya Gopol, yang dicari untuk ngefilter sampai dapat Nah, misalkan ada sentimen tentang komoditas super cycle. ko- kalau komoditas kan kita biasanya kalau saham tuh kan ada yang top down analisis, ada bottom up gitu kan. Apa? Nah, kalau komoditas tuh mau nggak mau kita harus lihat makro, Pak, gitu. Supaya kita bisa entry-nya bagus gitu waktunya gitu. Nah, dari makronya gimana gitu ya, kira-kira wah ini kayaknya udah mau komoditi super cycle kan. Berarti kita harus pilih emiten. Nah, dari misalnya dari sentimen itu kita pilih emitennya. Misalnya ada beberapa lah, misalnya saham saham batu bara tuh ada beberapa macam misalnya. Nah, dari itu tuh kita suka sama saham apa gitu.
Ada. Jadi masing-masing investor punya selera masing-masing, Pak. Ada yang senang misalnya yang lebih stabil, misalnya perusahaan batu baranya gitu ya. Makanya masuknya misalnya PTBA misalnya. Atau ya ada yang senang dengan yang kalori tinggi, misalnya beli ITMG misalnya. Atau senang dengan perusahaan batu bara yang masih kecil-kecil gitu. Kayak saya gitu, senangnya yang kecil-kecil, belinya ABMM sama KKGI gitu. Nah, dari situ kita bandingin, maksudnya di dalam situ ada apa aja, misalnya tambangnya ada kapasitasnya berapa juta metrik ton, kalorinya berapa, misalnya, terus ada aset-aset lain enggak misalnya. Terus dia punya tambang lain enggak, misalnya tambang tambang nikel misalnya sebagai tambahannya, atau punya aset-aset lain misalnya. Kayak gitu, itu yang jadi pertimbangan kita. Terus faktor GCG nih siapa yang ngelolanya gitu misalnya, itu juga jadi pertimbangan kita, Pak. Di Terus perusahaan ya. misalnya atau ada misalnya ada investor asing yang masuk misalnya LG Corporation, nah gitu. Jadi yang membuat kita tertarik dengan perusahaan itu yang jadi kita beli gitu. Nah, tentunya valuasi ya kita hitung. Cuman kan kalau misalnya beli batu baranya di awal-awal itu, Pak, EPS-nya, laba bersihnya belum ada yang bagus kan, Pak. Jadi pairnya pasti jelek gitu kan. Jadi kita tuh lihatnya kalau seandainya dia untung berapa gitu ngevaluasinya, Pak. Jadi nggak bisa dari pair yang ada di RTI gitu, Pak. Hitungnya gitu. Betul sih. Betul banget. Berarti kalau mau beli satu emiten itu atau saham, analisisnya itu cukup panjang juga ya buat Kopol ya. Iya, sebenarnya gitu sih, tapi kalau orang-orang, nah makanya tergantung orang-orangnya itu mau menghabiskan waktu berapa lama di investasi saham. Misalnya, gue contohin saham properti kali ya. Misalnya saham properti itu kan banyak ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang udah gede-gede gitu ya. Nah, kalau gue sih percayanya nanti properti itu pasti balik. Mau gimana pun caranya lah gitu. Nah, tinggal pilih emitennya kan. Ya udah, yang gampangnya gini, kalau Bapak nggak punya waktu, nggak punya ya nggak punya waktu untuk analisa gitu ya. Ya udah tinggal pilih aja yang terkenal. Ada Sumarekon, ada BSDE, ada CTRA, Pewon. Ya menurut Bapak itu yang bagus yang mana, pilih aja udah. Gitu kan, nggak mungkin juga tiba-tiba bangkrut ya. Bisa juga sih. Tapi gitu aja gitu, kalau misalnya memang nggak mau punya skill analisa gitu ya, ya gitu caranya paling nggak gitu, menurut saya gitu. Oke. Tapi itu kadang ya, Kopol ya, ada yang mengatakan kalau memang mau investasi jangka panjang, mau beli satu, ya udah gitu, harganya juga berapapun di langsung gitu. Nggak perlu menunggu mungkin lagi koreksi atau lagi ya momentumnya dapat gitu. Seperti itu juga kah? Nggak bisa kapan aja beli ya gitu, kecuali karena kita kan harus belinya waktu murah, Pak. Ya. Kalau belinya lagi kemahalan gimana gitu, misalnya beli ya gitu, terbalik lagi ke harga kita kemahalannya itu kan nggak tahu kapan, Pak, kalau misalnya belinya kemahalan gitu. Tapi metode nabung saham tuh ya bisa juga dipakai sih untuk investor mula-mula gitu ya, setidaknya mental investor kita terbentuk gitu, Pak. Jadi kita nggak terlalu takut sama volatilitas harga gitu. Oke. Nah, Ya makanya market crash itu biasanya dipakai momentumnya buat kita gitu, Pak. Jadi kalau kita masuk di market crash tuh kemungkinan salahnya kecil gitu, Pak. Kecil. ya karena tengahnya gitu ya, Kopol ya. Iya gitu. Makanya kemarin tuh harusnya pas COVID itu. Iya, itu harusnya. Iya benar. Beli apa aja kayaknya nggak mungkin nggak untung gitu kalau invest di situ. Iya, beli BRIS di Lempar 2020 sandal. nih. Iya gitu. Atau enggak, consumer tuh kan masih pada jelek tuh harganya, masih harga sahamnya belum 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 merepresentasikan kinerjanya gitu. Properti juga belum sih, kalau mau bisa, kalau mau gitu. Jadi pilih-pilih juga, Pak, jangan asal masuk.
Benar-benar. Nah, ini kan tadi Kopol tuh bilang metode nabung saham. Nah, ada tuh orang biasa bertanya, apa bisa saya beli sahamnya tiap bulan saya beli? Nah, tapi kan kalau misalnya harga sahamnya beda bisa terjadi average up kan. Harganya pasti ada average up. Nah, kalau lagi turun mungkin bisa average down harganya. Harganya turun. Nah, gimana tuh mengakalinya atau mensiasatinya? Ya pertama belinya yang eh, belinya startingnya dari yang averaging down Pak, jangan startingnya dari averaging up Pak. Karena kalau nabung saham itu harus membentuk U curve kan, Ya. kalau di technical analysisnya. Selama dia bikin U curve itu pasti kita untung gitu, gitu. Jangan sampai kita nabung sahamnya tuh bentuknya N, huruf N gitu. Nah, itu bisa jadi rugi, makanya sebisa mungkin yang U curve gitu. Terus biasa, jadi kan kita belajar belajar beli waktu downtrend gitu kan. Hmm. Iya, iya. Kadang-kadang kan orang tuh pengennya beli tuh lagi naik-naiknya gitu kan. Gitu. Iya, iya. Nah, berarti kalau misalnya nih, kita satu case, misalnya beli satu saham A, ya, harganya 1.000 misalnya saham A. Terus bulan depan punya duit nih, tapi ternyata di saham A itu udah ada 20% lah keuntungannya. Nah, lebih baik mencari saham potensi membeli lagi di saham A ini, karena takutnya terjadi average. Kalau saya sih lebih suka cari yang baru, Pak. Hmm. Iya, cari lagi yang baru, yang murah. Gitu. Ngapain kita averaging up di situ? Ya kan? Gitu. Tapi ya jadi banyak nanti emitennya. Iya, yang tadi yang sudah dibeli juga dipantau juga ya. Kalau misalkan lagi turun ya mungkin baru averaging down ya. Nah, kalau turun di bawah harga rata-rata kita lagi, beli lagi. Makanya di grup saya tuh biasanya ngelatih orang tuh nggak belajar analisa fundamental dulu, belajar beli sahamnya dulu. Pokoknya merah beli, hijau hold gitu. Jadi jangan kebalik. Orang kan kadang-kadang kalau yang trader nyangkut jadi investor itu merah di hold gitu ya. Begitu hijau dia jual kan kapan untungnya gitu kan. Jadi saya ngajarinnya pokoknya kalau merah gitu di bawah averaging kita beli aja terus bertahap sampai jadi hijau nggak pernah merah lagi gitu aja udah paling gampang. Berarti memang soal psikologi sama mindset ya, Kopol ya. Ya ini mindsetnya yang susah gitu kadang-kadang. Nah, gimana tuh caranya membentuk mindset ada investor gitu kan? Biasanya ada tuh yang nggak sabaran gitu. Hijau dikit jual, merah ditahan sampai ada yang saya temuin kasusnya udah minus 60%, 70%. Tanya kenapa nggak dijual? Aduh saya duit gitu. Nah, saya juga minta pendapat gitu kan, Kopol. Nah sekarang ini yang udah hijau dijual tuh kenapa masalahnya? Kenapa orang tuh hijau dikit dijual? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa tuh? Mau profit, Mau duit, Hah? mau duit. mau profit, mau duit. Enggak, rata-rata kalau yang merahnya udah lama, hijau dikit dijual tuh karena frustasi, Pak. Takut dia balik lagi merah. Betul, betul, betul. Gitu, ngerti nggak? Hmm. Nah, beda kalau trader yang udah jago sih nggak gitu kan ya. Ini kan yang itu biasanya gitu. Nah, cuman yang jadi persoalan gini, susahnya investor jadi trader pun ada, Pak. Gitu. Kalau kita beli, kita jadi nggak pengen jual, Pak. Kalau investor kadang-kadang. Karena kita takut di masa depan ini saham yang kita beli itu bagus Pak, punya value yang tinggi. Kayak United Tractor misalnya, dividennya bisa jadi segitu gitu kan. Nah, jadi kita tuh bisa lebih takut ngejual dibanding takut beli Pak. Gitu. Jadi kalau kita tahu value-nya dia di masa depan bagus, kita bisa nge-hold harusnya. Gitu. Cuman kan kadang-kadang orang gitu banyak khawatir, banyak apa kan, jadi jual gitu Pak. Atau mungkin dia bisa nge-hold, tapi pas udah nge-hold itu beggarnya udah terlalu banyak Pak. Itu kan mengganggu psikologis juga Pak. Kalau kita udah untung terlalu banyak di satu saham, masuk terlalu banyak, untungnya terlalu banyak, itu tuh psikologis kita juga terganggu gitu. Wah ini untung duit udah segini gede kan, takut dia nyusut lagi kan. Nah itu ada
pasti itu semua orang ngalamin kalau sebagai investor gitu Pak. Jadi memang yang susah itu nge-hold sahamnya Pak sebenarnya Pak. Gitu the end of the day gitu. Oke. Nah, Betul. Ini ada yang nanya juga ini. Kalau saham merah di average down, kalau hijau didiemin. Terus kalau misalkan sahamnya lagi turun, perlu cari cari yang lain dulu ya. Kalau sahamnya lagi naik, cari yang lain dulu ya supaya nanti kita bisa nabungnya waktu di harga lagi turun ya. ya ditungguin dulu biasanya dia masih balik lagi enggak gitu Pak. Nanti kalau kita udah nyari yang lain ternyata dia balik lagi kan juga keburu habis duitnya. Hmm. Tapi nggak apa-apa juga nanti kan bulan depan dapat lagi, tambahin lagi gitu. Hmm. Gampangnya sih gitu aja. Jadi sabar beli, jangan jual-jual gitu. Jadi sabar beli, sabar jual. Iya gitu. Ada kan? Nggak bisa pengen cepet. Iya, Kopol ada tuh, saya pernah nemuin satu orang ya, itu tipikalnya kayak beli satu saham misalnya, terus tinggal pasang punya plan, bikin stop loss gitu, kalau harga sahamnya naik diikin terus, jadi bisa dikatakan positioning trading gitu loh. Kopol diikin terus, nanti trailing stopnya akan berpindah terus tuh, pindah naik terus. Itu bisa juga sebenarnya. Itu sih masuknya kategorinya gimana ya, trading juga ya. Kalau misalnya, tapi bisa juga trailing stop itu kita pakai untuk ngejagain saham cyclical gitu. Kalau saham cyclical kan bisa kapan aja balik arah kita nggak tahu. Tapi bukan patokan kita teknikal juga, tapi fundamentalnya harus mendukung juga apakah siklus ini selesai apa enggak gitu. Jadi sebenarnya investor sama trader itu bukan soal kita ngeholdnya panjang atau enggak gitu. Mungkin trader pun ada yang nggak ada yang jangka waktu ngeholdnya panjang, TP-nya karena kena trailing stop bisa jadi kan kayak gitu kan. Ya. Benar. Nah, tapi tujuan kita untuk naruh saham itu apa gitu. Kalau misalnya tujuan kita naruh saham di situ karena memang kita tahu value-nya ini bagus, mungkin kita malah nggak pakai trailing stop Pak, gitu. Ya mungkin dia koreksi lagi jauh ke dalam, tapi kita tahu nanti dia masih growth terus kok, ya biarin aja terus, gitu. Nah, ini banyak yang bertanya nih Mas Taufik, kita boleh bacain guys? Boleh ya? Boleh. Sebentar, ini sebelum kita bacain itu satu, mungkin dicatat dulu. Jadi mau kita teman-teman yang nanti mau tanya, nanti enaknya sebenarnya nanti masuk aja di kolom Q&A biar ntar kelihatan juga, biar nggak ketumbuk sama komen-komen. Jadi kita kasih waktu buat Q&A, nanti tulis aja di situ. Terus mau ngingetin teman-teman yang baru join, selamat datang ke IG Live ini. Terus yang kita ada giveaway buku spesial dari Cuans. Cukup screenshot live event ini, kemudian post ke IG story teman-teman, mention Instagramnya Join Cuan sama Instagramnya Radio Cuan sudah ada di pin komen. Lalu tulis caption sekreatif mungkin. Kita akan pilih untuk 2 orang pemenang besok pagi. Nah, nanti kita akan post di story. Terus satu lagi, mohon maaf. Jadi di apps Cuan itu juga tadi kan Kopol juga kita sempat bahas tentang mau milih sahamnya itu kayak gimana. Terus apa sih yang lagi bagus. Nah, di app Cuan ini mungkin kalau agak sedikit. Jadi kita ada fitur namanya stock pick. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih mau milih saham apa aja yang sudah dianalisa sama mentor-mentor kita, nah ini banyak banget mentor-mentor yang sudah ngelis, kemudian kasih watchlist-nya saham apa aja yang lagi layak dipantau dengan masa-masa sekarang. Jadi tinggal diklik see all, lalu banyak banget ini mentor-mentor mention tentang saham. Jadi bisa dimulai dari sini juga. Kira-kira saham apa yang lagi dipantau, apakah saham telekomunikasi atau saham properti tadi, dan apa aja propertinya tadi kan juga banyak saham atau saham komoditas. Ini banyak juga teman-teman dari mentor-mentor juga yang sudah mention di sini. Itu aja sih. Kita mulai bacain question dari siapa dulu nih Mas Gibran? Nggak perlu capek-capek screening, bisa lihat tuh menu dashboard. Makanya jangan lupa download Cuans ya. Iya, betul. Benar banget. Kita banyak sih pertanyaan, tapi kolom komentar ini. Bisa kelihatan nggak yang udah kelihatan kalau dari Mas Taufik? Ada tadi kalau saya nggak salah lihat ya. Untuk atau nggak ini aja dulu deh. Iya, ini aja dulu yang udah di Q&A.
emiten yang masih bagus buat investasi sama yang sifatnya defensif apa Kopol? Atau mungkin kalau misalkan sektornya deh. Sektor defensif ya biasanya consumers Tapi kalau gitu. ngomongin Consumers juga yield masih. turun terus. Ya, ya maksudnya, sorry, Kepencet. kepencet, sorry. Ya maksudnya Unilever tuh turun terus ada sebabnya juga, Pak. Pertama, memang sektornya belum mendukung, Pak. Kedua, valuasinya mahal gitu. Tapi misalnya dan kinerjanya dia belum balik gitu, Pak, ke IPS sebelumnya kan. Tapi kan ada konsumer lain yang misalnya IPS-nya masih bagus, tapi memang sektornya belum pulih gitu, Pak. Nah, kalau kita bilang oh ini kita beli misalnya konsumer, tapi turun terus. Kalau investasi kan belinya pas murah, Pak, bukan pas naik, gitu, Pak. Iya, iya. Ya, benar. Makanya masuknya mungkin nggak. Kalau yang mau nabung saham kan tadi pas lagi downtrendnya itu, Pak, gitu. Jangan pas lagi uptrendnya itu. Nyambung sama yang tadi sebenarnya, yang kalau misalkan beli yang saham lagi murah lalu lagi turun, itu bisa dapat confident atau percaya diri, oh ini sahamnya akan naik nih. Itu kadang-kadang bikin bimbang loh, kok misalkan orang yang baru nih gitu, sahamnya kok turun terus ya, kok rugi ya. Terus habis itu ya memang sih idealnya saham dibeli ketika murah, tapi ketika selama berapa waktu turun terus jadi ada keraguan sendiri gitu. Itu supaya Betul, Pak, menaikkan pasti, Pak. kepercayaan diri apa yang dilihat. Biasanya gini, pertama kita masuknya nggak sembarangan juga, Pak. Misalnya turun tuh belum tentu udah murah kan sebenarnya. Jadi saham turun pun belum tentu udah murah. Jadi kalau turun valuasi udah murah, kita cek ini tuh memang murah turun karena nggak ada apa-apa atau turunnya gara-gara sesuatu misalnya. Apakah misalnya perusahaannya lagi rugi dulu tuh. Tapi kan rugi tuh kadang-kadang nggak permanen gitu, Pak, misalnya. Jadi kita cari penyebabnya gitu, Pak. Kalau misalnya perusahaannya itu rugi sementara misalnya, ya kita invest aja, toh besok jadi untung kan misalnya. Gitu. Salah satu contoh nih yang saham yang saya pegang ya, yang masih merah gitu ya, Pak ya, sampai sekarang gitu, Pak, dan masih turun terus nih. Saya tuh invest di saham Aisyah, Pak. Oke, Aisyah ya. Aisyah. Gitu. Tapi saya believe ini sama ini perusahaan bahwa perusahaan ini akan turn around gitu. Karena saya lihat ada banyak perbaikan di dalam perusahaannya ini gitu. Salah satu contohnya kan misalnya GCG yang dulu yang ada kasus-kasus itu kan udah diganti sama FKS Group ya. Dan saya tahu tuh FKS Group tuh memang satu company yang bagus gitu. Kedua itu misalnya dari sistem produksi dan produknya itu udah diperbaiki gitu kan. Saya pantau juga misalnya saya follow tuh CMO-nya yang ada di yang pokoknya direksinya yang ada di Instagram ya saya follow gitu. Terus saya baca juga perkembangan beritanya. Terus dia udah mulai bikin marketing di mana-mana, di sahur lagi gitu ya. Di Net TV kan itu sahur lagi rame tuh kan. Kayak gitu. Terus dulu produknya belum ada di mana-mana tuh saya bolak-balik Indomaret, Alfamaret, supermarket belum ada ya. Sekarang udah mulai banyak di mana-mana gitu kan. Berarti kan menurut saya ini perusahaan tuh iya udah mulai menunjukkan adanya perbaikan gitu. Jadi yang membuat saya tetap conviction terhadap perusahaan Aisyah ini bahwa dia memiliki perusahaan yang bagus dan bisa memperbaiki kinerjanya. Makanya walaupun merah itu saya tetap cicil beli, Pak, gitu, Pak. Gitu. Oke. Berarti Gitu. cicil beli biasanya kalau cicil belinya gimana, Kopol? Tipsnya? Tipsnya nggak ada tipsnya, money management ya diatur-atur sendiri sih, Pak, gitu. Gitu. Berarti kalau Iya, misalnya gitu. udah misalnya kan kalau tadi Kopol bilangnya kalau terus nih berarti ada cicil beli. Nah, biasanya kalau sudah berapa lagi beli lagi gitu? Ya kalau saya sih ditungguin misalnya di harga berapa saya masuk misalnya. Terus nanti di harga berapa lagi saya masuk gitu. Atau berapa hari sekali
saya masuk kayak gitu, Pak. Mhm. Gitu. Sambil nungguin ini perkembangannya gitu. Terus kan kita bisa kira-kira ini tuh perusahaan tuh kalau kita lihat dari perkembangannya tuh kita kan bisa taker gitu, Pak. Oh, mungkin penjualannya tuh baru terlihat di laporan keuangan kuartal berapa gitu. Mhm. Nah, sambil nunggu itu Pak, kita nambahin terus gitu misalnya. Nah, tapi kan misalnya bisa aja dia marketing, produknya ada di mana-mana, ternyata nggak laku dan laporan keuangannya jelek, bisa aja kan Pak. Nah, tapi kan kita harus menjaga hal itu gitu. Jadi jangan kita juga terlalu bombardir sambil dicek lagi nanti, oh di laporan keuangan tuh ekspektasi kita terhadap perusahaan itu benar nggak gitu. Begitu benar ya udah kita mau tambahin langsung banyak di situ nggak apa-apa Pak. Gitu. Oke, oke, menarik sebenarnya. Ini ada yang bertanya lagi ya, Mas Taufik ya? Ya, boleh boleh. Nah, ini kalau saya baca itu topik. Pertanyaannya Mana? yang DGNS deh kalau saya nggak Oh, DGNS ya, dikeluarin aja mana DGNS. coba. Nah, ini kalau DGNS turun sektor ada pengaruh lain ya prospek diagnos nih. Berarti Nah, DGNS ini tuh dulu saya sempat mention perusahaannya. Cuman ya memang DGNS ini kan dulu tuh diuntungkan karena COVID juga ya, jadi pendapatannya besar gitu. Karena pandemi. Nah, waktu itu tuh saya mengharapkan dari growth-nya karena dia punya strategi growth company yang bagus gitu ya Pak ya dengan pertumbuhan ini apa namanya? Lab-labnya tuh counter-counternya tuh dia nggak perlu capex yang besar tapi bisa growth-nya cepat gitu Pak. Gitu. Cuman seiring perjalanannya waktu tuh kan investasi itu nggak cuma liatin monitor ya Pak ya, maksud saya tuh perlu juga kita cek lapangan lah gitu setidaknya lah. Kita soalnya kayak komisaris Pak kalau investor Pak. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu tuh saya diundang sama dokter gizi saya tuh periksa di Edelweiss. Nah, di Edelweiss itu tuh ada lab diagnos juga gitu. Nah, waktu itu saya cek, ternyata kok eh, labnya itu nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Kedua, emang di laporan keuangan tuh kinerja per labnya, per cabang-cabang labnya itu masih kecil gitu. Jadi saya waktu itu memutuskan nggak ngelanjutin invest di diagnos gitu Pak. Kurang lebih gitu. Oke. Berarti boleh dinaikin lagi topik kalau ada pertanyaannya. Tapi kalau diagnos ini menurut saya masih boleh maksudnya untuk entry atau untuk invest di situ maksudnya masih bisa kita pantau gitu perkembangannya, siapa tahu ada perubahan gitu maksud saya. Kalau misalnya ada perubahan bagus kan harganya murah nanti kita bisa masuk Pak. Kayak gitu. Oke, ini selanjutnya saya consumer menarik gak sih, Kopol? Kalau ICBP itu ya masuk ke daerah walaupun dia udah besar itu kan punya ekspansi di Afrika kan yang besar kan. Cuman kan permasalahannya tuh masalah bahan baku aja kan gitu sama beban bunga yang Pine Hill itu gitu. Kalau itu bisa diselesaikan sih harusnya kan bagus karena ICBP itu kan punya muat yang kuat ya selain dari produknya sama brandnya. Terus dia menguasai bahan baku tapi dia juga punya distribusi marketingnya yang kuat gitu kayak Indomaret gitu kan jadi kuat gitu. Cuman saya sih kurang suka sama GCG-nya Pak. Indomie tuh sama grup Salim menurut saya kurang suka gitu. Jadi kadang-kadang investor tuh rela Pak gitu, cocok-cocok kan gitu. Kan milih partner bisnis sama aja kayak gitu Pak. Gitu. benar-benar. Masih ada lagi, Kita lagi banyak banget. masih banyak. Q&A. Ini sekarang yang ke Delta Tiga. Mas. Properti. Delta Demas. Gimana tuh, Kopol? Ya properti kayaknya kalau sektor industri ya kalau dari kalau Demasnya tuh saya nggak dalemin ya cuman kalau dari sektor industri properti itu kayaknya bakal bagus karena nanti tuh ada kayak misalnya investor-investor asing tuh kan dipaksa untuk masuk ke Indonesia misalnya bikin produksinya di Indonesia karena ekspor bahan baku kan nggak boleh keluar lagi gitu jadi mau nggak mau perusahaan luar tuh harus buka di sini makanya saya agak optimis dengan properti itu karena kayak gitu.
gitu. Pertama investornya masuk, terus pas ngebangun membuka lapangan pekerjaan, begitu udah buka, lapangan pekerjaannya masuk untuk pabriknya gitu. Jadi saya suka sih sektor properti, tinggal pilih emitennya aja Hmm. yang sesuai dengan selera masing-masing. Lagian juga sektor properti udah agak lama tidur juga ya, Kopol ya. Jadi mungkin udah saatnya buat Nah, kalau kalau properti itu kan, kalau investor itu nyari yang masih tidur, Pak, ya gitu. benar. Dibangunin ya. Jadi Ya, mungkin Itu dibangunin. nah ini ada yang nanya WIRG nih. WIRG kan baru IPO nih. Sekarang tuh lagi hype beli saham yang IPO nih, Kopol. Banyak orang yang suka ikut IPO, berharap beberapa hari ara jadi instan cepet nih cuannya. Iya, termasuk juga saham yang baru IPO juga Goto ya, karena ya saham Ya, lagi trending. Goto dan WRG ini ya lagi banyak dibicarakan di teman-teman lah gitu. Kalau invest tuh senangnya nyari yang sepi, yang orang-orang belum ngomongin, biasanya gitu. Tapi pas sudah diomongin kita udah punya gitu, Pak. Misalnya waktu bata bara masih orang takut-takut masuk, kita masuk misalnya gitu. Nah, kalau WIRG ini ya sebenarnya bisnisnya juga cukup menarik ya, cuman untuk valuasinya sekarang kan dia udah naik terus gitu, Pak. Ini kan pertanyaannya dia baru mau beli atau mau ngehold gitu kan. Kalau mau ngehold di harga berapa kan saya nggak tahu gitu. Kayak gitu, Betul. kurang lebih gitu. Oke. Ini nanya ke sektor komoditas lagi, tapi Doit nih. sekarangnya yang saham second Doit, liner Doit nih. Doit. Doit gimana nih, Kopol? Kalau sebenarnya lagi hype nih batubara. Doit juga kan luas juga ya cakupannya. Tapi kalau lihat forensik gede-gede banget juga nih. Mau naik, 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 tapi ada aja yang jual terus. Jadi mungkin mempengaruhi psikologis juga kalau mau beli nih. Iya, ya jangan beli call sekarang lah. Yang saham call udah jangan dimain-mainin lagi gitu kalau udah punya gitu. Karena kalau saham cyclical gini jangan banyak averaging up, bahaya. Hmm. Bahaya nanti pas balik balik badan gitu kita nggak akan sempet jual nanti gitu. Yang udah punya hold gitu, yang belum cari sektor lain aja lah, banyak yang belum jalan kan, properti, consumers Hmm. gitu. Sektor sektor teknologi juga banyak yang belum jalan kan. Itu banyak yang menarik juga Hmm. gitu. Oke, oke. Oke, masih adakah pertanyaan lagi? Masih banyak ini. Aduh. Nanya tentang Panin Group, gimana kok Panin Group? Panin Group tuh sebenarnya perusahaan banking yang kuat gitu ya sebenarnya ya. Bagus-bagus aja sih. Cuman kan gini, kalau investor itu enggak, sometimes itu bisa dibilang harganya nggak naik pun nggak apa-apa, Pak. Ah, Nah, tapi dia punya value yang tinggi, misalnya dia punya aset yang gede misalnya, atau enggak punya cash yang besar gitu. Karena logikanya investor itu kan kita punya kepemilikan perusahaan, Pak. Misalnya Bapak beli Panin Group 5% gitu ya. Mungkin Bapak punya duit banyak gitu ya, punya punya saham 5% tuh dibeli Panin Group misalnya. Udah gitu ternyata Panin Group tuh punya cash misalnya 100 triliun. Itu tuh artinya Bapak punya kepemilikan 5% dari cash itu, 5% dari kepemilikan gedungnya, kayak gitu kan, Pak. Kan kita punya 5% dari PT-nya, Pak. Gitu. betul. Jadi the end of the day itu nggak naik nggak apa-apa toh, besok bisa kita beli terus, Pak. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti Toh, toh kan, boleh dilanjut. toh kan kalau duitnya nggak dipakai nggak dijual kan? Ya, ya, ya. Iya gitu, kurang lebih. Oke, ini Berarti menarik. harus Tapi, harus duit nganggur ya, harus duit nganggur. ya tapi saya sih sepandangan sama Lo Keng Hong gitu. Kalau misalnya ada saham bagus, murah,
tuh nggak mungkin nggak naik gitu Pak harganya. The end of the day gitu. Hmm. Oke, kita lihat lagi. Walaupun Walaupun apa? Sudah walaupun habis ini. walaupun saya percaya gitu, misalnya di market itu ada bandar, ada market maker, saya percaya gitu. Hmm. Tapi bukan concern kita untuk ngikut mereka gitu. Hmm. Nggak juga, nggak gitu juga gitu. Karena kita beli company gitu. Hmm. Oke. Menarik. Jadi, bisa dikatakan Paling dari topik kenapa? enggak terima gimana dulu aja nggak apa-apa. Nah, ini berarti bisa dikatakan membangun mind as a investor itu sulit, susah gampang gitu ya, Mas. Nah, kalau kata saya sih, ya salah satu yang paling susah itu membangun mindset investornya gitu. The end of the day semua orang tuh punya ini sih, punya common sense of this business gitu, punya edge masing-masing gitu menurut saya. Itu yang membuat kenapa trader itu susah menjadi investor gitu. Dan investor tuh susah jadi trader tuh salah satunya mindsetnya itu Pak, bertolak belakang Pak. Gitu. Oke, berarti bertolak belakang nih Mas Taufik. Jadi yang kalau mau investor harus apa ya? Kita dikatakan bangun mindsetnya bangun mindset investor gitu ya. Kalau mau jadi trader Iya, harus bikin fondasinya kalau mau jadi trader ya harus trader. Kalau misalnya mau jadi investor, fondasi mindsetnya harus investor gitu. Karena kalau misalnya investor tapi mindsetnya trader itu akan jadi bad investor. Sedangkan trader punya mindset investor bakal jadi bad trader itu susah sekali untuk digabungkan gitu. Kayak gitu. Oke. Kecuali pakai bot lah mungkin lah. Nggak tahu deh kita. Otaknya harus dipisah. Oke. Nah, ini kan pertanyaannya udah habis ya Mas Taufik ya? Udah habis lah. Ya, tadi udah habis tuh pertanyaannya. Berarti bisa dikatakan kalau kita mau jadi harus benar-benar ya tadi yang kayak bisa simpulin menguasai makro, tahulah gimana kondisinya, ya lihat fundamentalnya seperti apa, modelnya growth ke depan atau enggak. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dan yang paling membangun investor gitu ya, Kopol. Ya, tapi itu kan kelihatannya kayak rumit sekali gitu ya. Oh, Ya. harus gini, harus gitu. Tapi sebenarnya pemikiran itu bisa kita sederhanakan. Misalnya sesederhana gini, Pak. Misalnya Bapak lagi jalan-jalan ke pantai nih. Di pantai itu kan panas tuh udaranya misalnya. Nah, kira-kira bisnis apa yang bagus di pantai yang panas banyak orang gitu, Pak? Ya kan? Kita jual minuman dingin misalnya. Itu kan bisnis yang bagus gitu kan. Sebenarnya logika yang dipakai itu sesederhana itu gitu, Pak. Tinggal kita masuk ke dalam perusahaan misalnya kayak gitu. Misalnya batu bara lagi rame nih, cuman kita nggak punya saham batu bara, ya kan? Kira-kira perusahaan apa yang bakal rame gitu, Pak? Gitu. Kita kan bisa beli perusahaan alat berat contohnya, ya kan? Itu mau batu bara harga setinggi apapun, nggak ada alat berat itu nggak akan jalan gitu kan? Ya udah kita beli alat beratnya misalnya. Atau misalnya, aduh kita alat beratnya juga nggak kebagian, ya udah kargo pengangkutannya deh, gitu misalnya. Kayak gitu Pak. Jadi kita ya gampang-gampang gitu, gampang-gampang susah sih Pak, gitu aja caranya. Jadi kita jangan dirumit-rumit lah, gitu. Pakai cara-cara gampang bisa sebenarnya. Oke, jadi nggak usah terlalu rumit gitu Mas. Iya, jangan terlalu rumit, pakai common sense saja gitu, pemikiran umum aja gitu. Tapi ya harus rajin-rajin baca berita misalnya, atau rajin-rajin baca ngerti bisnisnya gitu yang penting gitu. Supaya kita ngerti banyak bisnis kan kita sering-sering ikut public expose atau sering-sering baca annual report gitu, Pak. Baca berita gitu. Gitu. Tapi kalau nggak punya waktu pun nggak apa-apa, kita bisa mulai dari yang kita tahu. Kita kan sehari-hari juga doing the business atau konsumsi produk bisnis
dan macam segala macamnya kan. Pasti nonton TV, ya kan? Gitu. Ini terakhir tuh kok aku juga nggak sabar pengen bacain pertanyaan ini. Jadi ini mungkin juga pertanyaan yang lagi ditunggu nih sama teman-teman. Kopol, ini kan udah Q2 juga ini. Kopol ada mantau saham tertentu atau mungkin sektornya apa yang lagi dipantau nih? Kan tadi saham batu bara sudah naik semua, terus bahaya lah kalau misalkan kita Heeh. udah masuk di sini. Apa ya yang lagi Kopol pantau nih gitu? Jangan nama emiten atau Oke, mungkin sektor deh, sektornya. kalau sektornya itu sektor teknologi ada yang saya lagi pantau gitu. Oke. Sektor teknologinya tuh saya value investing tapi rada nyeleneh sedikit nggak apa-apa ya karena value investing biasanya nggak suka sektor teknologi. Nah, sektor Kalau kita main teknologinya tuh tujuan ya. yang berhubungan dengan konten gitu, berhubungan dengan konten Oh, kayak gitu, menarik. tawan. Udah gitu mungkin diam-diam aja. Udah gitu mungkin kalau mau sektor renewable energy juga bisa dilirik sih. Tapi pilih yang GCG-nya bagus ya. Karena sektor renewable energy ini tuh akan ada dana dari proyek INA, Mhm. sovereign wealth fund kita kan yang untuk danain kayak gitu. Oh, Udah Ina, iya gitu, iya. udah gitu kan, apa namanya? Indonesia itu bukan kaya energi di komoditas aja sebenarnya, tapi dia tuh kaya energi di renewable karena Pak, dia punya banyak gunung berapi, terus dia berada di wilayah tropis sehingga mataharinya itu banyak, nggak tertutup salju, punya garis pantai yang panjang. Kalau garis pantai yang panjang tentunya anginnya juga banyak, ya kan? Udah gitu sungai di Indonesia itu banyak dan berkontur kayak gitu. Jadi dia itu tuh rich energi di renewable juga gitu, selain di komoditinya. Menurut saya kayak gitu. Terus apalagi ya bentar. Sama ibu kota baru sih, tapi Berarti udah naik juga. konstruksi gitu ya. IKN ya. Kalau saya senangnya sih yang punya lahan di ibu kota baru yang luas gitu, Pak. Oke. Eh, Oke, saya tahu itu. menarik, menarik, menarik. Oke, Itu jadi ya, tadi sektor teknologi sama ibu kota baru ya punya lahan. Renewable energy boleh coba. Renewable energy juga. hmm, Sebenarnya kayak properti sama konsumer juga boleh lah itu. Saya sih yakin jalan properti. Karena secara laporan keuangan dia udah pada rebound gitu. Sahamnya masih ya masih di situ-situ gitu. Ya, masih menarik menarik, sebenarnya juga menarik. kalau properti udah lama tidur ya. Jadi bagi investor tuh saham-saham yang lagi tidur gitu. Jadi tunggu waktunya banget ya. Tinggal tunggu waktunya bangkit ya udah. Pas dia bangkit kita yang tidur. Pas dia tidur kita yang beliin terus gitu. Oke. Ini nggak kerasa udah 1 jam. Thank you banget Kopol udah nemenin kita di sini. Jangan kapok-kapok, mungkin kita bisa karena banyak banget ya yang kita kulik dengan dari sisi investor. Kita juga pengen teman-teman juga mulai melek dari sisi investasi di saham juga. Jadi ya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kopol ya di lain kesempatan. Iya, Thank you Gitu. bang. sebenarnya ini kalau yang mau belajar investasi saham gitu ya nggak Ya, perlu keluarin duit gede-gede belajar apa bayar pelatihan itu kunjungin aja di channel YouTube saya jadi masuk ke Instagram saya nanti ada link channel YouTube saya itu udah ada belajar saham dari part 1 sampai 4 itu udah cukup lah untuk kita investasi saham kayak gitu. oh, Mhm. thank you banget Kopol udah mau berbagi ke kita-kita ini. Jadi teman-teman juga yang belum tahu Instagramnya Kopol, di sini ada kita juga ngasih giveaway juga berupa buku spesial. Cukup screenshot live event ini, post ke IG story teman-teman, lalu tag Radio Cuan sama Join Cuan, lalu tulis caption sekreatif mungkin. Terus tadi mau ngingetin juga kalau misalkan teman-teman tadi yang sudah punya aplikasi Cuan, di sini bisa lihat
intip stoknya teman-teman yang sudah analisa dari mentor. Jadi gampang banget sudah dianalisa, sudah di curate lah gitu, sudah di filter-filter sama apa aja yang layak buat dipantau. Dan sekali lagi ini disclaimer on, jangan langsung buy atau sell. Jadi seenggaknya punya filter sendiri sama apa aja yang lagi dipantau sama teman-teman lah gitu. Dan kalau misalkan konsepnya Mas Kopol untuk sama apa sih yang lagi rame dibicarain, sama apa yang belum rame. Kalau misalkan nyari di sini udah rame, ya hati-hati berarti udah banyak yang dibicarain. Kalau belum rame berarti ya masih masih belum banyak dibicarakan lah kayak gitu. Oke. Em, ada lagi Mas Gibran? Last question mungkin kalau misalkan ada, kalau nggak kita closing. Udah cukup semuanya, kejawab semua tadi sama Kopol. Kompleks jawabannya. Jadi yang paling garis bawahi kalau teman mau mulai invest, ya harus mindsetnya mindset invest. Jadi harus benar-benar. Ya, Jangan lupa juga pakai uang dingin supaya gitu, bisa cari saham yang lain-lain, punya duit. Jadi kuncinya masih modal, kuncinya di modal ya, Kopol. sebenarnya modal sedikit juga nggak apa-apa sih. Yang penting bisa mengatur Ya, dengan benar juga. ya yang penting beggarnya kan banyak. Iya. Wes, amin. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Gibran, thank you banget Kopol udah nemenin pada malam hari ini. Thank you teman-teman yang sudah join. Terima kasih semua. Kopol, thank you banget. Sampai ketemu lagi. Ya sama-sama. Sampai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam Terima Mas kasih. Gibran, malam Kopol. Malam Oh. teman-teman semua.